Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian orang percaya dengan harapan kita boleh bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan di dalam kasih oleh Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Di kesempatan hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, nas atau renungan kebenaran firman Tuhan akan mengangkat judul yang menarik. Dan judul ini betul-betul ditujukan bagi setiap kita, orang percaya, orang yang mengaku beragama Kristen. Khotbah di hari Minggu ini akan mengangkat judul Beragama Kristen belum tentu selamat. Nah, firman Tuhan terambil dari Yakobus 2 ayat 17. Sekali lagi Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk memohon pertolongan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan rasa rindu di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan menyatakan kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah setiap kami. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau menyendengkan telinga kami. Dan saat kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, kami mau menurutinya dengan sungguh. Oleh sebab itu Bapa, urapi hati kami, biarkan hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur yang siap ditabur oleh benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Minggu ini di tanggal 24 Mei tahun 2026 ya. Sekali lagi renungan kita akan mengangkat judul Beragama Kristen belum tentu selamat. Saya seringkali menyampaikan kebenaran firman Tuhan memang didorong oleh apa yang menjadi keresahan hati saya banyak kali di dalam kehidupan ini ya. Saya was-was, saya takut jemaat Tuhan banyak yang kurang mengerti, kurang terdidik di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya tidak bisa meng-counter, misalnya ada pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar tetapi ternyata sesat. Atau kelihatannya, asumsi orang ini kayaknya benar, yang bersumber dari orang-orang yang tidak percaya, yang menyudutkan kekristenan. Lalu saudara berpikir, benar juga ya kata dia ya. Tapi ternyata kalau saudara melihat kebenaran firman itu di bawah terang firman Tuhan, terang Roh Kudus, maka saudara akan mengerti. Iman yang menyelamatkan akan menghasilkan buah. Itu poin yang akan kita sampaikan hari ini. Kenapa sebabnya firman Tuhan atau nas pembacaan kita berkata bahwa iman jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada pemahaman yang berbahaya yang saat ini berkembang di kalangan para jemaat. Ya. Biasanya pemahaman ini lahir dari mereka yang saya sebut orang Kristen duniawi. Mereka secara agama memang Kristen. Bahkan banyak diantaranya yang lahir dari keluarga besar. Lahir dari keluarga Kristen maksud saya. Dia tumbuh besar di tengah-tengah keluarga Kristen. Jadi dari kecil sudah sekolah minggu, ikut ibadah pemuda dan remaja atau youth. Kemudian juga memasuki ibadah-ibadah komunitas sel. Kemudian pada akhirnya mulai beribadah di gereja. Mereka Kristen dari lahir, saudaraku. Namun konsep ini berkata begini, yang penting percaya Yesus. Setelah itu hidup bagaimanapun tetap selamat.
Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Memang ada ambigunya di sini, saudaraku ya. Tetapi kalau kita berbicara terus terang dengan kalimat yang saya baca tadi, yang penting percaya Yesus, setelah itu hidup bagaimanapun tetap selamat, tentu ini bukan kekristenan. Ini adalah formula yang murahan. Yesus tidak mati untuk membenarkan dosa-dosamu, artinya engkau hidup dalam dosa setelah percaya. Oh, kau bebas berbuat zina setelah percaya. Oh, engkau bebas korupsi setelah percaya. Oh, nanti bagaimanapun juga perbuatan-perbuatanmu, nanti kamu pasti masuk surga sekalipun kau berbuat jahat. Ya, di luar sana ada meme yang dibuat oleh orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus. Mereka berusaha menyerang kekristenan, lalu dibuatlah sebuah meme berupa gambar tentang seorang yang berkata bahwa asal percaya Yesus, apapun yang kulakukan, entah ku pakai narkoba, hidup poya-poya, korupsi, maka aku matinya pasti masuk surga. Ya, itu seperti pepatah lama ya, yang seperti guyonan ya. Ya, saudara ya. Muda kaya raya katanya. Gimana? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, kalau kehidupan kekristenan kayak gitu, ya banyak orang akan menjadi Kristen, saudaraku. Yesus sendiri berkata bahwa mengikut aku, mengikut Yesus, itu ada salib yang harus dipikul. Itu ada penderitaan yang saudara harus alami kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau konsep kekristenan saudara seperti ini, yang penting percaya Yesus, setelah itu bagaimanapun hidup kita pasti selamat. Ini adalah contoh kekristenan murahan. Kekristenan bahkan saya bilang sesat, kekristenan palsu. Karena dengan konsep ini, biasanya orang-orang akan merasa, kita bebas aja hidup dalam dosa. Toh Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Maka kita yang puas-puasin berbuat dosa. Sekali lagi, ini penyesatan, ini salah di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Merasa cukup hanya beragama Kristen. Oh, yang penting aku sudah jadi orang Kristen, yang penting aku sudah beragama Kristen, mau berbuat apapun nanti ya Tuhan pasti ampuni. Aku pasti masuk surga. Kemudian merasa cukup hanya datang ke gereja. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita itu Senin sampai Sabtu kita berbuat dosa di luar, jadi sama seperti orang di dunia ini. Lalu kita hari Minggu berpikir, oh ini waktunya saya penebusan dosa. Mengakui dosa-dosa, meminta ampun kepada Tuhan di hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu kemudian diulang lagi kehidupan yang duniawi. Maka saya katakan, ini bukan orang percaya. Ini bukan orang Kristen yang sejati. Yang berikut, merasa cukup hafal ayat. Ya, karena orang yang penting percaya Yesus, lalu dia berpikir, oh aku ini sudah menghafal ayat firman Tuhan. Wah, aku ini juara cerdas cermat Alkitab. Aku ini bisa menjawab, aku bisa kasih tahu di mana ayat ini sumbernya. Kalau misalnya si penanya bertanya, ini ayat dari mana? Oh, langsung saya bisa jawab. Tapi benarkah seperti itu, saudaraku? Yang penting percaya Yesus, hidup bagaimanapun tetap selamat. Namun, firman Tuhan dan juga ayat acuan kita hari ini mengajarkan bahwa keselamatan sejati itu menghasilkan perubahan hidup, saudaraku. Sekali lagi, keselamatan sejati, iman yang sejati kepada Yesus Kristus itu akan pasti menghasilkan perubahan hidup. Maka saya akan katakan pertobatan yang sejati akan diikuti dengan perubahan hidup juga, pembaharuan budi. Ya, karakter-karakter kita itu akan mengalami pembaharuan. Dari dulunya pendusta, tukang tipu, sekarang menjadi orang yang jujur, yang bekerja dengan ulet. Ya, menjadi orang yang bisa dipercaya. Dulunya pemarah,
setelah dijamah oleh kasih Tuhan, tidak lantas dia berubah. Tapi pelan-pelan dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa menguasai amarahnya. Dia bisa mengurangi. Kalau dulu, kalau marah dia bisa meledak, dia bisa melakukan KDRT. Tapi sekarang ketika dia marah, dia memilih untuk diam, dia menahan diri. Amarah itu tetap ada, tetapi dia punya karakter, dia punya kemampuan untuk menguasai diri. Alkitab katakan bahwa penguasaan diri itu adalah satu dari buah roh. Kalau saudara sudah diselamatkan, saudara pasti akan memiliki buah roh dalam hidup saudara. Buah roh itu adalah satu kesatuan yang seharusnya muncul ketika saudara percaya Yesus, ketika saudara bertobat, lahir baru, saudara pasti akan memiliki buahnya dengan sendirinya. Buah itu tidak bisa dibuat, saudaraku. Yang namanya buah itu muncul ketika saudara melekat kepada sumber kehidupan. Ya, firman Tuhan dengan jelas menggambarkan bahwa Injil Yohanes ya, menggambarkan bahwa kita ini adalah ranting yang melekat pada pokok anggur. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang betul-betul baik. Kebaikan yang sejati tidak akan pernah muncul dengan dibuat-buat. Banyak orang yang berpikir bahwa aku diselamatkan oleh karena perbuatan. Jadi mereka berusaha berbuat baik. Alkitab katakan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha. Kalau engkau berusaha berbuat baik demi mendapatkan keselamatan, maka engkau sudah bertentangan dengan ayat firman Tuhan ya. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah, itu bukan sesuatu yang bisa engkau usahakan atau upayakan. Tapi tidak berarti saya bilang perbuatan itu tidak penting. Di dalam kekristenan, perbuatan itu adalah tanda bahwa saudara sudah diselamatkan. Maka kalau ada orang yang mengaku Kristen, mengaku sudah diselamatkan, mengaku sudah bertobat, tetapi tidak ada perubahan hidup, tidak ada buah kehidupannya, maka tentu kita akan meragukan. Matius 7 ayat 21 berkata apa saudara? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Banyak hari ini orang yang bisa manggil Yesus, banyak orang yang bisa berseru Yesus, baik di dalam pujian, baik di dalam doa, baik di dalam ucapan seruan mereka. Terutama kalau sedang kaget, saudara. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Wah, lancar ngomong Yesusnya. Tapi benarkah buah kekristenan itu keluar dari kehidupan saudara? Karakter Kristus, kasih Kristus, pengampunan seperti Kristus, kebaikan seperti Kristus. Karena sekali lagi Kristen itu kan awal mulanya, ini saya juga mau meluruskan ya, banyak orang Kristen yang mendapatkan pemahaman ini yang saya juga ngakak ya, ketawa terbahak-bahak ketika mendengar bahwa kekristenan itu dibuat oleh Paulus. Lah. Sejak kapan kekristenan dibuat oleh Paulus? Banyak orang-orang non-Kristen yang berusaha mengajari orang Kristen. Saya ini sudah katam, kata orang bahasa Arabnya, membaca Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya tahu bahwa kekristenan itu bukan produk yang dibuat oleh Paulus. Paulus justru bertobat oleh karena Kristus. Dan ia dengan semangatnya dari seorang pembunuh jemaat, ia berubah menjadi rasul yang mengabdi demi Yesus Kristus. Tidak ada satupun pemahaman di abad pertama, abad rasul-rasul itu, bahwa Paulus menciptakan Kristen. Nggak ada. Bahkan justru sebaliknya, kekristenan yang pertama itu muncul di Antiokhia, jauh sebelum Paulus bertobat. Kekristenan atau Kristen itu adalah ejekan, sindiran yang ditujukan bagi mereka, orang-orang yang percaya, baik para murid maupun orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil oleh para murid itu. Mereka mengejek Kristen. Artinya
kelompok ini yang percaya kepada Yesus, mereka punya gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Mereka mengikuti, mereka meneladani, mereka menyatakan buah layaknya Kristus di tengah-tengah dunia. Lah seperti ini loh orang Kristen. Ya, ada ilustrasi simpel. Misalnya, ini saya barusan sebelum menyampaikan firman Tuhan ini saya makan buah mangga ya. Mangganya yang tipe queni. Jadi wangi seperti itu, harum ya. Nah saudaraku, kalau seandainya ada seseorang di antara saudara, atau misalnya katakanlah pohon mangga ini bisa berbicara. Misalnya aja ya, saya pohon mangga. Tapi kalau bertahun-tahun pohon ini ngaku-ngaku mangga tapi tidak pernah menghasilkan mangga, orang tentu akan bertanya-tanya, lah benarkah ini pohon mangga? Mungkin ya bisa sih kita bisa membedakan ya. Pohon mangga itu dengan pohon yang bukan mangga. Kita bisa bedain sih. Tapi saudara harus juga ingat. Seorang petani, seorang pengusaha kata Alkitab. Ya, Bapakku adalah pengusaha. Yesus berkata, aku adalah pokok anggur, Bapakku adalah pengusahanya. Ya pengusaha itu otaknya apa saudaraku? Pengen cuan, pengen untung. Nggak pengen yang namanya membuang-buang modal untuk sesuatu yang ya tidak ada hasilnya. Saudara aja. Sebagai seorang pengusaha tentu saudara mengucurkan dana atau modal untuk berinvestasi di sesuatu yang jelas akan ada feedbacknya, akan ada cuannya, akan ada untungnya bagi saudara. Ya, akan ada gunanya lah. Kalau saya sebagai seorang petani, lahan yang saya pakai misalnya untuk menanam pohon mangga, berapa buah pohon saya tanam dan pohon-pohon itu tidak berbuah. Tentu saya akan mengupayakan dengan berbagai cara, entah saya pupuki, entah saya lakukan penyiangan atau membersihkan cabang dan ranting yang tidak berguna. Tapi kalau seandainya saya tunggu dia 1-2 tahun kemudian tetap dia tidak berbuah, maka prinsip Alkitab apa? Kapak sudah tersedia di setiap akar pohon yang tidak menghasilkan buah. Itu ada ayatnya saudaraku ya, nanti kita baca ya. Jadi pohon yang tidak berbuah, jadi kalau saudara adalah orang Kristen tetapi saudara tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan benar layaknya Kristus, maka saya katakan saudara adalah Kristen yang palsu. Ya, Kristen palsu. Kalau ada uang asli ya ada uang palsu. Uang asli dan uang palsu itu sukar dibedakan saudaraku ya. Sukar dibedakan. Ya. Sama seperti lalang dan gandum itu sukar dibedakan. Sama seperti kambing dan domba juga sekilas sukar dibedakan, apalagi kalau masih belum muncul tanduknya. Sukar dibedakan. Ya. Alkitab memberikan gambaran-gambaran mengenai 2 macam hal yang sukar dibedakan. Lalang dan gandum itu sukar dibedakan, tapi gandum itu menghasilkan bulir-bulir, berbuah. Itu bedanya, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, iman sejati pasti menghasilkan buah. Yakobus 2 ayat 17 tadi berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Yakobus dalam hal ini tidak mengatakan bahwa perbuatan itu menyelamatkan, tidak. Tetapi dia berkata bahwa iman yang benar pasti terlihat melalui perbuatan. Jadi saya akan dengan terus terang menyanggah ya. Kalau ada orang bikin meme tentang orang Kristen katanya, orang Kristen tuh asal percaya Yesus bisa bebas berbuat dosa, nanti pasti masuk surga, apapun perbuatannya pasti dia masuk surga. Karena apa? Karena iman yang sejati dalam Yesus Kristus pasti menyelamatkan. Ya, pasti selamat sih, saudaraku ya. Kalau di Alkitab tuh ada contohnya, ada seorang yang disalibkan di sebelah Yesus. Dia adalah seorang penjahat yang memang layak mati. Tapi dia punya iman di penghujung kehidupannya, bahwa dia percaya kepada Yesus. Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, Yesus memuji iman orang atau seorang penjahat ini.
Tapi perhatikan, ini ada situasinya. Ini di saat-saat terakhir. Dia bertobat, dia mengakui, dia berjumpa dengan Yesus di saat-saat terakhir. Maka Tuhan mengampuni dosa dan pelanggarannya. Tapi itu tidak bisa dipukul rata kejadian ini kepada saudara yang masih tetap hidup dan menjalani kehidupan ini. Masih panjang hidup saudara. Jangan langsung terima Yesus lalu saudara bunuh diri, ya saudara juga masuk neraka namanya saudara. Nggak mungkin juga seperti itu skenarionya. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara pasti akan mengalami yang namanya pembaharuan budi. Pikiran saudara diperbaharui. Pikiran diperbaharui akan juga memperbaharui perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan benar akan menumbuhkan karakter-karakter sejati dalam hidup saudara. Ya. Penting untuk dicatat, sekali lagi, kita tidak diselamatkan oleh amal, kita tidak diselamatkan oleh kebaikan, kita tidak diselamatkan oleh usaha manusia, karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi, perhatikan, orang yang sungguh diselamatkan akan mengalami perubahan hidup, saudaraku. Contoh sederhana ya, saya ini juga orang yang dulunya Kristen dari lahir. Tapi saya tidak bertobat. Maka saya tidak pernah menyukai hal-hal yang berbau agama. Kekristenan, baca Alkitab saya tidak pernah mau. Ya, ke sekolah minggu juga dulu formalitas. Ya, saya boleh bilang saya adalah orang Kristen yang mati. Saya masih belum berjumpa dengan Yesus. Bagi saya Yesus itu cuma sekedar kisah di dalam Alkitab. Saya tidak mengimani, saya tidak percaya. Ya, walaupun saya bilang Yesus adalah Tuhan, ya seperti dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21 tadi yang berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Saya berseru dari kecil Tuhan, Tuhan. Tapi baru ketika saya berumur 17 tahun, di situ saya mengalami pengalaman yang namanya pertobatan dan lahir baru. Di situ betul-betul saya merasa saya dihidupkan kembali. Pada hari Adam dan Hawa mati, memakan buah pengetahuan di Taman Eden ya. Mereka memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan mereka mati. Apakah literally mereka mati? Tidak disebutkan bahwa mereka langsung kehilangan nyawanya, enggak. Tapi firman Tuhan, pada hari kamu memakan buah itu, kamu pasti mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Adam dan Hawa itu bukan kematian secara fisik, melainkan kematian secara rohani. Apa itu? Keterpisahan manusia dari sumber kehidupan ini, yaitu Allah atau Tuhan itu sendiri. Ketika manusia terpisah relationship-nya atau hubungannya dengan Tuhan, saat itulah mereka mati. Mereka menjadi manusia karnal atau manusia daging. Mereka bukan lagi menjadi manusia yang dipimpin oleh roh. Tapi saat saudara diselamatkan, manusia rohani saudara dihidupkan kembali oleh Tuhan. Artinya ada fenomena yang kita tidak pernah lihat, ya, yang saya sebut dengan ada perjanjian darah di situ. Maka saudara ditautkan. Saudara adalah ranting yang mati ini ditautkan kepada pokok anggur. Saudara mengalami yang namanya kehidupan. Jadi kehidupan itu adalah melekatnya kita kembali kepada Tuhan. Jadi kita melekat, kita seperti ranting ini ya, dicangkokkan kepada pokok anggur, yakni Kristus ini. Maka kita mengalami kehidupan dan saat itulah mata kita akan terbuka terang benderang. Kita bisa lihat yang benar dosa dan kita bisa membenci dosa. Kita bisa insaf ketika melihat diri kita menjijikkan berbuat dosa. Saudara pernah berbuat dosa yang paling umum terjadi seperti bohong? Dan ketika saudara bohong, ada nggak di dalam batin saudara berkata, kamu bersalah, kamu bersalah, kamu bersalah. Minta ampun, akui. Itu Roh Kudus loh berseru dalam batin saudara. Ya, karena ada standar moral ya di dalam batin kita. Bertobat. Ya, firman Tuhan katakan apa? Roh Kudus akan menginsafkan setiap manusia, menginsafkan dunia ini akan dosa. Kalau saudara bebal, berbuat dosa, tidak ada rasanya lagi, sudah kebas hatinya, itu tandanya mungkin saudara adalah orang Kristen duniawi.
Ya. Seorang yang betul-betul bertemu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, mulutnya akan berubah. Saudara, siapa yang suka mencaci maki, siapa yang suka sumpah serapah, siapa yang suka berdusta. Nah, kalau saudara bertemu dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pertobatan, melekat dengan Tuhan, mulut saudara pasti akan berubah. Setelah mulut, apalagi karakter saudara akan berubah. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama, cara hidup yang lama saudara tinggalkan, dan saudara mulai memupuk cara-cara hidup yang baru. Ya, kasih, kebaikan, sukacita, damai sejahtera, ya, pertolongan dan sebagainya. Buah-buah itu akan tumbuh dalam hidup saudara. Masuk dalam sampai cara saudara berbisnis. Dulu saudara berbisnis dengan cara-cara yang kotor, tidak jujur, ilegal, apalagi cara-cara yang bertentangan bahkan dengan hukum, dengan moral. Sekarang saudara tentu akan berubah. Saudara ya. Saudara pasti akan mengalami perubahan, dan terakhir, bagaimana cara saudara memperlakukan orang pun akan berubah. Dulunya saudara mungkin gila hormat. Saudara bisa merendahkan orang lain. Saudara sangat mudah mencaci maki orang, bahkan mungkin meludah muka orang lain. Gak ada respect-respectnya dengan orang lain. Karena berpikir bahwa aku nih jabatannya lebih tinggi. Aku ini harkat, martabat, dan kehidupan sosialku lebih tinggi. Maka aku berhak untuk merendahkan engkau. Tapi ketika engkau sudah bertobat, engkau sudah melekat dengan Tuhan, maka cara saudara memperlakukan orang lain akan berubah. Memang tidak langsung sempurna. Paling tidak saudara akan mengalami yang namanya jatuh bangun proses. Tapi pada akhirnya saudara sedang menuju ke sana. Ada pertobatan sejati. Ya saudaraku, ada pertobatan sejati. Saya mau mengajak saudara membaca di dalam Markus 11 ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara, saudaraku ya. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa pohon ara itu penuh daun. Pohon ara itu terlihat hidup, terlihat bagus dari luar, tetapi tidak ada buahnya. Makanya Yesus kemudian singkat cerita dia menghardik pohon itu sehingga keesokan harinya pohon itu menjadi kering, saudaraku. Daun itu berbicara apa? Penampilan rohani. Daun itu bicara apa? Simbol-simbol agama. Daun itu bicara apa? Kelihatan saleh. Tetapi ingat saudaraku, Tuhan mencari buah. Buah itu apa? Kasih, kekudusan, kejujuran, pertobatan, dan hidup yang berubah. Jauh sebelum Yesus menyatakan berita firman khotbah di mana-mana, Yohanes Pembaptis sudah ngomong dalam Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu inti dari khotbah dari Yohanes Pembaptis. Pada zaman Yahudi banyak orang merasa aman karena apa? Orang-orang Yahudi merasa bangga karena apa, saudaraku? Mereka merasa bangga karena ini kami keturunan Abraham. Kami ini umat pilihan Tuhan, Bapa orang beriman itu adalah leluhur kami. Mereka bangga dengan itu. Tetapi Yohanes berkata, Tuhan tidak melihat identitas luarmu. Tuhan melihat buah kehidupanmu. Siapa saudara hari ini yang mengaku Kristen? Cek diri saudara. Apakah saudara sudah berbuah? Atau jangan-jangan banyak kali engkau mempermalukan nama Tuhan Allahmu di luar sana. Engkau melakukan korupsi, engkau berzina, engkau selingkuh, engkau melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan dan tetap engkau nikmati sampai hari ini. Maka saya katakan saudara adalah orang Kristen palsu. Hari ini orang banyak berkata, saya Kristen, saya percaya Yesus. Tetapi hidupnya sengaja hidup dalam dosa. Tidak takut akan Tuhan. Tidak ada pertobatan. Sehingga akhirnya apa? Muncullah meme tadi muncul. Dunia melihat dan berkata, kalau begitu Kristen berbuat apa saja, bebas berbuat apa saja ya.
pasti selamat katanya. Nah, ini yang membuat kita tuh sering diserang kekristenan itu. Karena kita ngomongnya iman-iman, tetapi perbuatan dari iman sejati itu tidak keluar dari hidup kita. Roma 6 ayat 1 sampai 2 berkata, pada intinya ya, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Firman Tuhan berkata, sekali-kali tidak. Jadi kasih karunia itu, saudaraku, bukan izin untuk hidup sembarangan. Ya, kasih karunia Tuhan itu melimpah-limpah. Yes. Tapi jangan mengatasnamakan anugerah itu untuk melakukan dosa. Itu sebenarnya adalah justru penghinaan kepada salib Kristus, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya mau mengajak saudara bahwa mulai merenungkan hal ini. Ada sebuah pertanyaan yang akan menjadi penutup renungan khotbah kita di kesempatan hari Minggu ini. Mulailah dengan bertanya kepada diri saudara masing-masing. Apakah saya beragama Kristen? Tetapi tambahkan pertanyaan yang kedua. Apakah hidup saya menghasilkan buah pertobatan? Karena gereja itu tidak menyelamatkan, label Kristen juga tidak menyelamatkan, penampilan rohani juga tidak menyelamatkan. Yang Tuhan cari ialah iman yang hidup, iman yang menghasilkan buah. Mari, apakah saya orang Kristen yang hanya bangga dengan dedaunan saja? Atau saya sungguh menghasilkan buah? Oleh karena saya melekat dengan sumber kehidupan, sang pokok anggur yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 22-23 menjadi penutup. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Biarlah kiranya buah ini nyata dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan diperlengkapi dengan kebenaran firman yang boleh menguatkan setiap kami, Tuhan. Tolong ya Bapa, agar kami boleh menghidupi apa yang Kau ajarkan bagi setiap kami. Kebenaran firman ini boleh tinggal tetap dalam hidup kami, bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Engkau, Tuhan. Buahnya juga boleh dinikmati oleh sesama kami, sehingga sungguh orang melihat Kristus melalui kehidupan kami. Kristus dimuliakan, terang itu dinyatakan di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap bertekun dan lebih sungguh lagi belajar mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena di dalam kebenaran firman-Mu akan ada kemerdekaan, Tuhan. Sehingga kami boleh terlepas dari setiap belenggu, hawa nafsu, dosa, ketidakadilan, hal-hal atau karakter yang curang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah hidup setiap kami boleh berpadanan dengan Injil firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.